Coba keluar rumah, berdiri di pinggir jalan raya yang padat selama 5 menit saja. Saya berani bertaruh, kendaraan yang paling masif melintas di depan mata kalian adalah motor ini. Honda Beat, dia ada di mana-mana. Membawa sayuran ke pasar, mengantar anak sekolah, menjadi tulang punggung kurir logistik, hingga diajak touring membelah provinsi oleh anak muda. Motor ini sudah bukan lagi sekedar bongkahan besi dan plastik bermesin 110 cc. Dia sudah menjelma menjadi kultur, menjadi simbol pergerakan ekonomi kelas menengah ke bawah di Indonesia, sekaligus standar baku mobilitas jutaan orang. Banyak pengamat otomotif menyebut fenomena ini sebagai kesuksesan yang tak terbantahkan. Fans loyal menyebut sebagai motor rakyat yang sejati. Tapi masalahnya bukan cuma di situ. Saat kita melepas kacamata fanatisme, menyingkirkan hype angka penjualan, dan membedah motor ini secara murni dari sudut pandang mekanis dan strategi pasar, kita akan menemukan sebuah ironi yang sangat menggelitik. Pertanyaan besarnya, apakah Honda Beat di tahun 2026 ini masih menjadi produk dengan inovasi terbaik di kelasnya? Atau kelarisan absolut motor ini justru menjadi tameng bagi pabrikan untuk berhenti berinovasi dan menjadikan Beat sebagai simbol stagnasi massal industri roda 2 kita. Hari ini di Obey Motologi, kita akan membongkar misteri strategi pasar di balik motor paling laris di Indonesia ini. Untuk membedah ini secara adil, kita harus mundur sejenak untuk memahami konteks sejarahnya. Kesuksesan Honda Beat tidak jatuh dari langit begitu saja. Di akhir era 2000-an, pasar skutik entry level dikuasai mutlak oleh satu nama, yaitu Yamaha Mio. Mio adalah pionir, pembuka jalan. Tapi saat itu Honda tidak tinggal diam. Mereka merespon dengan meluncurkan Beat yang membawa senjata rasional, desain yang lebih kompak, garis bodi tajam, dan yang paling krusial, efisiensi bahan bakar yang mulai menjadi fokus utama. Puncaknya terjadi ketika Honda memperkenalkan era injeksi dan mesin ESP. Starter konvensional yang suaranya sering diejek mirip mesin gergaji dihaluskan dengan teknologi SCG. Konsumsi bensin ditekan hingga ke titik ekstrim. Di era itu, Honda Beat adalah produk yang sangat logis. Sebuah solusi engineering yang berhasil memenangkan kompetisi karena memang membawa inovasi yang dirasa langsung oleh penggunanya. Mereka berhasil menggulingkan rivalnya dengan sangat elegan. Disinilah keputusan pabrikan mulai terlihat aneh. Ketika tahta raja pasar sudah digenggam erat, apa yang biasanya terjadi pada sebuah raksasa industri? Secara teori bisnis, ketika kompetisi melemah, dorongan untuk berinovasi juga akan melambat. Coba perhatikan baik-baik. Di dalam beberapa generasi terakhir, jika kita singkirkan kosmetik stripping body atau tambahan soket charger dan lampu LED, apa upgrade struktural yang benar-benar radikal dari motor ini? Secara arsitektur dasar, mesin 110 cc ini seperti dipertahankan tanpa lompatan teknologi yang berarti. Bermain di zona aman adalah strategi paling logis bagi perusahaan untuk memaksimalkan profit margin. Mengapa harus memasang teknologi yang mutakhir yang beresiko membuat ongkos produksi membengkak? Jika dengan spesifikasi yang ada saja, konsumen sudah antri panjang di dealer. Kalau dilihat lebih dalam, ini bukan sekedar soal mesin. Belakangan ada fenomena menarik di berbagai platform diskusi otomotif. Banyak konsumen yang mulai merasakan berdasarkan tren keluhan di pasar bahwa ada penyesuaian kualitas material. Keluhan soal ketebalan bodi plastik yang dirasa tidak sesolid generasi awal, hingga obrolan mengenai kualitas pengecatan. Lalu, tentu saja kita tidak bisa melupakan gelombang opini publik terkait isu sasis ESA beberapa waktu lalu. Sebuah tantangan besar yang menguji konstruksi kepercayaan publik terhadap keselamatan berkendara. Logika dasar bisnis mengatakan, saat sebuah produk diterpa krisis kepercayaan publik secara masif, garis penjualan akan terjun bebas. Konsumen biasanya akan menghukum pabrikan dengan beralih ke merek kompetitor. Tapi apa itu terjadi pada Honda Beat? Tidak, angka penjualannya tetap kokoh layak tembok beton. Secara ajaib,
Motor ini seolah kebal terhadap badai opini publik. Bagaimana fenomena ganjil ini bisa dijelaskan secara logis? Dan bagian paling menarik justru ada di balik strategi pasarnya. Alasan mengapa motor ini kebal adalah karena Honda tidak lagi sekedar menjual spesifikasi mesin. Mereka berhasil menjual rasa aman komunal yang mengakar pada konsep biaya hidup motor. Harus kita akui, mayoritas masyarakat Indonesia di kelas pekerja tidak membeli motor untuk mencari performa, top speed, atau riding mode yang rumit. Mereka mencari kepastian hidup, pasti irit bensinnya, pasti mudah dicari suku cadangnya hingga ke pelosok desa, dan pasti bisa diperbaiki oleh mekanik bengkel manapun tanpa perlu alat scanner khusus. Namun, ada satu faktor yang paling mendominasi, persepsi harga jual kembali atau resale value. Bagi banyak orang, membeli Honda Beat bukan sekedar membeli kendaraan, melainkan menempatkan instrumen tabungan. Logika yang tertanam di alam bawah sadar konsumen kita adalah beli Beat aja, biarpun plastiknya terasa tipis atau fiturnya biasa saja. Yang penting nanti kalau butuh uang mendadak, jualnya cepat laku dan harganya nggak hancur. Di titik inilah motor berubah fungsi menjadi mata uang jalanan. Sekilas terlihat masuk akal, tapi kalau dihitung lagi ceritanya berubah. Pabrikan sangat menyadari kekuatan persepsi ini. Karena memiliki status mata uang, mereka memegang kendali penuh atas kebijakan harga. Secara perlahan, harga unit baru untuk sebuah skuter entry level ini terus merayap naik, mendekati angka psikologis yang cukup tinggi. Dengan uang di kisaran belasan hingga 20 juta rupiah, jika kita membandingkan dengan pabrikan kompetitor atau bahkan merek pendatang baru di Asia lainnya, konsumen sebenarnya bisa mendapatkan value yang jauh lebih tinggi. Kaki-kaki yang lebih kekar, material yang lebih tebal, dan fitur keselamatan tambahan. Namun, tuntutan akan inovasi dan peningkatan spesifikasi itu dibunuh oleh ketakutan konsumen sendiri. Ketakutan akan depresiasi harga bekas dan ketakutan keluar dari zona nyaman. Pada akhirnya, ini adalah refleksi kritis untuk kita semua sebagai penggerak pasar roda 2. Strategi bisnis Honda untuk bermain aman sangat bisa dipahami dari kacamata korporasi. Selama pasar masih terus menyerap produk dengan antusiasme tinggi, untuk apa melakukan revolusi teknis yang memakan biaya riset triliunan rupiah? Honda Beat akan terus menjadi legenda. Ia terbukti tangguh sebagai kuda beban mobilitas harian. Namun, gelar motor rakyat yang diembannya hari ini mungkin telah bergeser maknanya. Bukan lagi karena spesifikasinya yang paling revolusioner untuk rakyat, melainkan karena ia hidup dari rasionalitas rakyat yang terpaksa berkompromi dengan persepsi nilai jual. Inovasi hanya akan terlahir ketika konsumen berani menuntut lebih dari sekedar rasa aman. Nah, sekarang saya mau lempar ke kalian semua. Buat audiens OB Motologi, khususnya yang masih pakai Honda Beat harian, entah itu versi karbu yang bandel, DSP lama sampai generasi terbaru, mari kita bedah pakai logika. Alasan utama kalian menjatuhkan pilihan pada motor ini, apakah murni karena puas dengan spesifikasi mesin dan kualitas materialnya, atau karena pertimbangan harga jual bekasnya aman? Tulis opini dan pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita adu argumen dengan cerdas dan sehat di bawah. Saya Obey, tetap teliti, tetap Motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.